adalah berkat, adalah anugerah. Kita hadir kembali, kita beribadah bersama Tuhan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita menjadi umat pilihan. Biarlah kita selalu rindu sama Tuhan. Amin. Jangan cuek sama Tuhan. Haleluya. Rindu selalu bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hadir Tuhan, mempersiapkan diri dan hati kami untuk menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus.
Jikalau kau susah saudara, jangan minta orang lain untuk bantu. Terutama berdoa minta Tuhan tolong saya Tuhan. Saya ada keperluan Bapa. Oh Tuhan, kau jamah hati kami ya Tuhan. Karena hanya Dia saudara yang tidak pernah mengecewakan. Orang lain mengecewakan. Kita tidak perlu minta-minta dengan orang lain. Kita hanya perlu berseru sama Tuhan Yesus kita. Shikaralalalalayasa, Shikaralalalayamor. Mari saudara, kumpulkan imanmu, katakan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya sedang sakit Bapa. Oh, mari mengalir Roh Kudus. Mari mengalir Roh Kudus. Mari mengalir jamah hati kami. Shikaralayamor. Yang ada kekecewaan saudara, jangan kau kecewa saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk engkau. Shikaralayamor. Karena rancanganku bukanlah rancanganmu. Oh saudara, jangan takut saudara, jangan gentar, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Shikaralayasa, Shikaralayasa, Shikaralayamor. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami nol besar Tuhan. Di kehidupan kami masing-masing kami mempunyai kesusahan dan keberatan-keberatan dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Jikalau kami setia kepadamu Tuhan, ada kelegaan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau yang tahu hati kami. Mungkin orang lain hanya melihat luar kami saja, casing kami saja, tertawa, gembira. Orang lain tidak tahu akan hati kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang tahu hati kami dan kesusahan-kesusahan kami. Sebab itu kami taruh di bawah salib-Mu Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Pimpin kami Tuhan sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa-Mu nyata Tuhan atas kami Tuhan. Amen. Penuhi kami, berkati kami, beri sukacita. Sehingga ketika datang kami dengan hati yang tawar, hati yang susah, hati yang gundah gulana. Dan ketika kami pulang beribadah, menyembah, memuji, mendengarkan firman-Mu, ada berkat yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Umat percaya mengatakan amin. Haleluya. Mari kita bersuka dan bersorak saudara. Amin. Amin. Haleluya. Tercurah bagi dunia karya-Mu, kasih-Mu yang kemulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu.
tandingannya, tiada duanya, tiada seperti. One more, oh, yeah. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setiamu. Tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Yesus Amin. Siapa di sini mengatakan tiada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhanku Yesus dahsyat. Katakan kiri, Tuhan Yesus dahsyat ya. Harusnya boleh boh. Amin. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Tiada yang seperti Tuhan kita. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji. Sekali lagi, ya. Katakan dengan semangat, ya. Ho, ho. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tengok kanan kiri katakan, tiada bandingannya, tiada doanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Tetap berdiri. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu,
Kita belajar memuji dan menyembah Tuhan saudara dengan penuh sukacita karena Allah kita suka dipuji dan disembah. Amin. Amin. Ke gereja jangan lihat manusia saudara. Ke gereja itu lihat Tuhan saja. Kalau manusia itu suka kecewa, apalagi kalau ngelihatnya saya ya saudara. Karena karakter saya, saya keras karena saya guru ya gitu ya. Keras. Apalagi gurunya matematika, fisika, kimia, udah hancur semua. Ya kalau bicara dengan orang nggak nyambung udah langsung saya halah. Ya itu karakter seseorang. Mungkin ada saudara yang lemah lembut ya. Kalau makan dalam gitu ya, lama-lama jadi tumor, jadi kanker gitu. Ya tapi biarpun keras kasar hatinya masih baik loh. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, setiap manusia punya karakter masing-masing. Sebab itu kita hormati tiap karakter kita. Dan karena Tuhan juga demikian. Tuhan menerima kita apa adanya loh saudara. Dia enggak demen yang pura-pura. Ya. Oh pura-pura baik di depannya padahal di belakang ngomongin. Nah itu sama aja bohong. Ya racun-racunin mulut. Racun-racunin hati itu. Ya. Sebab itu kita fokus sama Tuhan kita. Untuk hidup kita. Apalagi zaman sekarang adalah zaman-zaman yang susah saudara. Untuk cari makan aja susah. Apalagi untuk yang lain. Tapi Tuhan berkata burung pipit di udara tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Amin. Amin. Tapi ingat, burung pipitnya tidak tinggal di dalam sarang. Burung pipitnya terbang cari makan, gitu kan. Jangan kalau gua berharap aja sama Tuhan tapi tidak berusaha ya, sama aja bohong. Tapi percayalah, hal yang kecil apapun saudara lakukan Tuhan akan berkati. Amin. Haleluya, amin. Mari kita memuji bersama Tuhan. Tuhan sekali dipuji dan disembah. Lebih dalam lagi bersama Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Waktu Yesus mau disalib saudara, Yesus tanya kepada Petrus, apakah kau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan. Apakah kau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan. Apakah kau mengasihiku? 3 kali saudara. Karena Yesus tahu Petrus akan menyangkal dirinya. Renungkan dirimu. Apakah kau mengasihi Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada.
hal yang ku minta ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, aku rindu padamu Tuhan, dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, saya persilahkan membawa pembicara. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Mari berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, kami mau selalu berada di dekatmu ya Tuhan. berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari bersama-sama serukan lebih dalam. Lebih dalam kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau melampaui apapun, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Mari sekali lagi serukan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, merindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. kami mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Bapak, ini pujian, sembah, dan sekaligus pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa kami merindukan Engkau melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan kami mau menyatakan bahwa Tuhanlah yang jadi jawaban atas segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau nyata hadir di antara kami. Biar Tuhan kemuliaan-Mu, biar Tuhan kerajaan-Mu yang boleh terus ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hamba yang terbatas dan mengurapi setiap kami, para umat-Mu yang akan mendengar dan belajar bersama di dalamnya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan yang daripada Tuhan berlimpah atas kami. Dan kami mau menyerahkan pemberitaan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Kita semua orang percaya yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat para rekan, para saudara, para sahabat yang sudah menolong kita dalam pujian penyembahan, yaitu para tim pemuji penyembah. Terima kasih buat Ibu Gembala. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Tony dan para pengerja yang sudah boleh mengizinkan kami datang untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sedikit saja saya menyampaikan tentang siapa kami. Nama lengkap saya Gary Cut Siregar. Saat ini kami menggembalakan sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Citra Indah City Jonggol. Ini masuk tahun kedua penggembalaan kami. Dan secara data kami ada 86. Itu dengan sekolah minggu. Kami ibadahnya jam 7 malam karena di Pasum, di perumahan Citra Indah City Jonggol. Saya saat ini dipercaya sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Bogor, Estetika Desi Bogor, yang mana saya menjabat sebagai Kaprodi, Kepala Program Pendidikan. Jadi saya pikir itu saja perkenalan yang bisa saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu banyak bertanya tentang siapa saya. Istri saya hanya satu, anak kami masih satu. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ada pada situasi di mana saat ini ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai Tuhan, bahkan pertanyaan-pertanyaan secara khusus mengenai agama. Dan di satu sisi kita melihat ada orang-orang yang dalam tanda petik mereka beragama harusnya, karena agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran, harusnya perbuatan, perilaku, dan segala bentuk sikapnya adalah hal yang baik, harusnya. Tetapi belakangan kita melihat ada semacam sedikit pelencengan demi pelencengan. Bahkan maaf, barangkali ada orang-orang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tidak mengherankan tampaknya bila kita sampai pada bagian tersebut, karena ada seorang yang bernama Karl Marx menyebutkan bahwa agama itu adalah candu masyarakat. Religion is opinion di dalam satu society, dalam satu masyarakat. Dan tampaknya pengertian-pengertian ini secara tidak langsung menegaskan bahwa ada orang-orang yang keliru di dalam menerjemahkan keyakinannya. Ada orang-orang yang salah kaprah di dalam mengaplikasikan nilai-nilai kebenarannya. Saya mengingat ada beberapa pernyataan yang saya pikir ini juga cukup menggelitik kita, karena ternyata orang-orang dari seberang mencoba mengkomentari tentang agama. Dan yang cukup menarik, ada dua pernyataan yang saya pikir kita bisa melihat, di mana ada seorang yang bernama Quraish Shihab di tahun 2019, karena ini data yang cukup terbaru sampai dengan 2021, 2 bulan yang lalu. Di situ disebutkan harusnya kemanusiaan mendahului keberagamaan. Karena ada orang yang beragama tapi tidak bermanusiawi. Sementara ada orang-orang yang maaf dalam tanda petik barangkali tidak tahu tentang agama tapi dia manusiawi. Dan ini cukup menarik bahwa harusnya kalau kita menyebut diri kita sebagai seorang yang beragama, harusnya kita manusiawi. Dan saya tidak akan sampaikan tentang Dim Syamsuddin, tapi
menarik, ada beberapa tokoh yang pasti kita tahu bagaimana Cinta Laura dan Agnes Mo yang di tengah kesulitan masyarakat, di tengah pergumulan masyarakat, mereka melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang dalam tanda petik, maaf, itu keluar dari label agama. Ada orang-orang dengan label agama tapi menyalahgunakan apa yang menjadi kebenaran di dalam agama itu. Tetapi ada orang-orang yang keluar dari label agama tapi melakukan sesuatu yang menarik. Cinta Laura membangun sekolah gratis dan Agnes Mo membangun klinik untuk COVID-19 terkait dengan pengadaan vaksin. Kita semua barangkali pernah tahu di daerah Kelapa Gading ya Bapak Ibu ya. Dan menarik, Menteri Agama ya, Yakut Khalil Qomas menyebutkan bahwa agama menjadi landasan penting. Dan ini yang saya pikir seperti tadi disampaikan oleh pemimpin pujian, harusnya kalau kita mengetahui tentang siapa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Harusnya dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tingkah laku kita, semua yang terbaik harusnya terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita merenung sejenak tentang bagaimana kaitannya iman kita sebagai orang percaya ketika kita menindaklanjuti dalam sikap-sikap perbuatan kita. Kita menyebut diri kita, saya orang percaya, saya percaya kepada Yesus. Bagaimana harusnya perbuatan kita? Lalu yang kedua, apakah perbuatan-perbuatan kita ini menunjukkan sebagaimana harusnya saya seorang Kristen? Jangan sampai nanti di satu waktu kelak ketika kita tahu label kekristenan kan dikenal dengan kasih. Orang-orang tahu tidak perlu barangkali disebutkan saya Kristen, tapi ketika dia mengasihi seolah pemikiran orang, oh dia orang Kristen. Karena mereka melihat kasihnya walaupun tidak disebutkan. Nah, harusnya seperti itulah yang terjadi, tetapi menjadi pertanyaan bagaimana semua ini bisa terjadi, bagaimana semua ini bisa terwujudkan dalam kehidupan kita sehingga tidak ada yang namanya penyalahgunaan, tidak ada yang namanya penyelewengan. Ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran, tetapi kita yang saat ini berproses ketika tahu hal ini, mari kita belajar untuk melangkah sehingga satu waktu kelak tidak perlu kita ngomong saya orang baik, orang sudah tahu dia orang baik. Amin. Bagaimana kita melakukannya? Kita akan dengan cepat saja melihat Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Satu ayat saja kita akan baca secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, yang sudah menemukan bisa bilang amin. Amin. Oh, yang belum menemukan bilang haleluya. Oh, berarti sudah menemukan semua. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar, terlebih yang melakukan tiap kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya dalam proses pengaplikasian kebenaran, pengaplikasian iman yang kita yakini, itu dalam proses supaya kita ketika dilihat orang, tidak perlu kita sebutkan saya orang Kristen, mereka tahu bahwa kita seorang Kristen. Tidak perlu kita sebutkan saya percaya Yesus, mereka tahu kita pengikut Yesus. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar bersama menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita boleh berproses menjadi ciptaan baru? Tentu pertanyaan yang harus kita pahami ialah apa atau seperti apa ciptaan baru itu. Ini yang barangkali perlu untuk pelan-pelan kita ketahui, seperti apa sih ciptaan baru itu? Dan menarik ternyata Paulus langsung menjawab bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sederhana saja bahwa kalau kita menyebutkan diri kita sebagai ciptaan baru, artinya yang lama sudah berlalu. Apa itu yang lama? Bapak Ibu bisa menerjemahkan begitu banyak tentang yang lama di dalam diri Bapak Ibu.
Barangkali kedagingannya, barangkali kesombongannya, keangkuhannya, dan lain sebagainya. Dan barangkali itu hal-hal yang kita ketahui karena itu keberadaan kita. Tetapi baiknya kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Paulus tentang siapa yang lama di sini. Siapa yang lama disebutkan di sini. Bahwa di ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu melihat, di situ disebutkan ayat ke-15 sampai ke-16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ternyata oleh Paulus disebutkan 3 golongan, 3 kelompok yang lama, yang mana ini harus kita tinggalkan. Yang lama sudah berlalu. Siapa mereka itu? Bahwa orang-orang yang lama ialah orang-orang yang egois, self-centered. Ya, orang-orang yang egois, orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dulu, sebelum kita kenal Tuhan, seberapa besar akunya kita. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan, seberapa besar egonya kita. Kalau enggak saya, kalau bukan saya, enggak ada apa-apanya. Benar apa benar, Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama berproses di dalam. Seberapa besar egonya kita. Kalau kita istilahnya orang Jawa, maaf enggak direken begitu, enggak diperhatikan, egonya langsung muncul. Wah, kayaknya dia sensitif sama saya. Kayaknya dia enggak senang sama saya. Ini yang disebut oleh Paulus, harus kita tanggalkan. Kepentingan diri sendiri, keegoisan kita harus ditanggalkan. Kita harus melepas yang lama ini. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan seberapa besar kadangkala kita ini menjadi hakim-hakim buat sesama kita. Ya, kita menjadi hakim, padahal sudah ada tugasnya seorang hakim di pengadilan sana, tapi kadangkala barangkali karena godaan, karena pengaruh kita terjebak dan kita mencoba menjadi hakim dan kita katakan, oh kamu salah, oh kamu berdosa dan lain sebagainya. Harusnya ketika kita belajar berproses menjadi ciptaan baru, kita tidak lagi suka untuk menghakimi. Biar penghakiman itu menjadi otoritasnya Tuhan. Karena Dia adalah hakim yang adil. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita melihat kalau saya yang menghakimi, barangkali nanti Bapak Ibu akan melihat ada kejomplangan di sana sini. Bapak itu barangkali ya maaf ada titipan kah, ada pesanan kah sehingga dia melakukan itu. Orang-orang yang disebut sebagai ciptaan baru, mereka tidak lagi suka untuk menghakimi. Kalau dulu mereka menilai seorang menurut ukuran manusia. Biasanya kan orang-orang yang suka menilai ini kan orang-orang yang suka menghakimi. Padahal kalau maaf, kalau ketika kita menunjuk kepada seseorang, sebenarnya 4 jari kita lebih banyak mengarah kepada kita. Harusnya kita mengintrospeksi diri, berkaca, sehingga seperti tadi saya sebutkan, bagaimana pada akhirnya kita nggak perlu menyebutkan diri kita, saya orang baik, saya pengikut Tuhan, saya percaya kepada Yesus, tapi mereka dengan sendirinya tahu bahwa kita orang baik, kita orang percaya, kita seorang pengikut Yesus, karena kita menanggalkan yang lama, sudah tidak lagi menghakimi. Dan kelompok yang selanjutnya oleh Paulus disebutkan, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Golongan ini yang tampaknya beberapa dari kita sudah berproses atau sudah melewatinya, itu golongan yang tidak percaya. Karena saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang percaya, amin? Amin? Karena tidak mungkin kita berkumpul, memberi waktu kita, bahkan mendedikasikan hidup kita, bahkan memberikan apa yang ada pada kita untuk Tuhan, kalau kita belum percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin itu. Orang-orang yang melakukan sesuatu karena dia yakin apa yang dia lakukan kepada yang dia kasih atau kepada yang dia cintai.
Dan kita mengasihi Tuhan, dan saya menyebutkan bahwa kita sudah melewati fase kelompok yang tidak percaya. Tapi masih ada banyak kelompok-kelompok ini yang bisa kadangkala kita lihati. Bahkan dalam jumlah yang barangkali tidak terbatas. Karena ada orang-orang yang berKTP kan Kristen. Tapi maaf, mereka masih belum mengakui Yesus juga dalam kehidupannya. Makanya kadangkala kalau Bapak Ibu, biasanya Ibu Gembala jauh lebih paham kalau ada kadangkala jemaat yang maaf begitu ya di KTP-nya Kristen, nanti pada saat pemakaman tiba-tiba bingung siapa yang mau melayani. Karena di KTP-nya saja Kristen, tapi tidak mau mengakui Yesus, tidak mau mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Sehingga siapa yang mau melayani? Jadi kadangkala ya karena gereja kan sifatnya kan marturia, ya marturia bersaksi, lalu diakonia melayani serta koinonia persekutuan, maka gereja juga mengambil alih karena gereja menjadi kesaksian dan tanpa terkecuali sebenarnya. Tetapi kadangkala masih ada banyak orang masih terjebak dalam bagian ini dan harusnya kita yang sudah percaya ini menunjukkan kepada mereka agar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Mari berproses supaya keimanan yang kita miliki itu menjadi suatu nilai yang menolong yang lain untuk boleh mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita sudah tahu kelompok yang lama adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang tidak percaya, yang ini harus ditinggalkan, ini harus ditanggalkan, dan ada banyak hal lainnya sebenarnya, tetapi waktu kita tidak cukup untuk membahas itu satu persatu, tetapi saya mau tegaskan bahwa kalau kita mau menjadi ciptaan baru, tinggalkan semua yang lama tersebut. Tinggalkan keegoisan kita, tanggalkan sikap suka menghakimi, dan jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walau kadangkala sesuatu itu sulit untuk dipahami, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tadi pemimpin pujian membuka, barangkali kita bergumul dan barangkali kita sedang berdoa kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah kalau kita sudah tahu seperti apa ciptaan baru, bahwa mereka harus meninggalkan yang lama, pertanyaan yang harus saya dan kita jawab ialah bagaimana supaya kita menjadi ciptaan baru. Amin. Bagaimana supaya kita menjadi ciptaan baru, supaya kita enggak lagi suka menghakimi, supaya kita enggak lagi suka menilai orang lain berdasarkan kacamata kita, supaya kita benar-benar percaya dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi di sekitar kita. Paulus menyebutkan bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada formula yang lain. Barangkali Bapak Ibu kalau mau datang ke Kepu, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Tony, tadi saya diarahkan keluar dari Majen Sutoyo. Lalu Pak Tony bilang, dari Kemayoran sebenarnya bisa Pak, mungkin kalau mau jalan kemari, ada banyak jalan alternatif kemari. Tapi kalau mau menjadi ciptaan baru tidak ada jalan yang lain. Harus ada di dalam Kristus, amin. Siapa yang mau menjadi ciptaan baru, mereka harus ada di dalam Kristus. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan bahwa orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Artinya kita harus nemplok, kita harus melekat. Tadi disebutkan lebih dalam lagi, melekat, nempel dengan Yesus. Amin. Tidak ada jalan yang lain. Kalau kita mau jadi ciptaan baru, maka mari menempel dengan Sang Pencipta kita. Mari melekat dengan Tuhan kita. Mari tinggal diam di dalam Tuhan kita. Karena itulah jalannya, karena itulah caranya supaya saya dan kita sekaliannya boleh menjadi ciptaan baru. Harus ada di dalam Kristus. Dan saya pikir ada beberapa hal yang kita bisa pelajari supaya kita boleh benar-benar tinggal di dalam Kristus. Kita boleh bersatu dengan Kristus. Dengan cepat saja saya bagikan bagian ini karena saya pikir ada beberapa hal yang Bapak Ibu sudah menjalaninya pastinya, sudah berproses. Tetapi ada beberapa poin yang saya akan tekankan karena ada 4 hal. Barangkali 2 saja yang akan kita coba tekankan supaya apa? Minimal 2 ini boleh mengubah kita, boleh membaharui kita. Amin. Mari kita lihat bagaimana supaya kita boleh ada di dalam Kristus. Bahwa kalau saya mau ada di dalam Kristus, ya, kalau saya mau bersatu dengan Kristus, maka Bapak Ibu haruslah terbiasa dengan firman-Nya.
harus terbiasa dengan firman Tuhan. Modal kita bukan yang lain. Modal kita ialah Alkitab, firman Tuhan. Karena tidak akan mungkin kita bisa tahu tentang siapa Kristus. Tidak akan mungkin kita bisa mengatakan, oh betapa dalamnya cinta Tuhan, kalau kita nggak pernah melihat dan mendapat itu di dalam tiap-tiap kebenaran firman Tuhan. Kita tahu cinta Tuhan yang sedemikian dalam, kita tahu kasih Tuhan yang sedemikian besar. Karena apa? Karena firman-Nya menyampaikan kepada kita, karena firman-Nya menegaskan kepada kita, karena firman-Nya memberitahukan kepada kita. Dan kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, kalau kita mau bersatu dengan Kristus, maka mari kita membiasakan diri dengan firman Tuhan. Mari kita dekat dengan firman Tuhan. Mari kita familiar dengan firman Tuhan. Jangan nanti ketika tersandung batu yang keluar cicak yang ada di Ragunan. Ya, kadang-kala kan ada orang Kristen yang latah ya. Maaf Bapak Ibu, ada orang Kristen yang latah tersandung yang keluar darah Yesus. Masih baik. Masih baik yang keluar darah Yesus. Tapi kalau tersandung yang keluar kucing yang ada di rumah, lalu semua yang di Ragunan disebutkan satu persatu lengkap dengan segala macam spesiesnya. Ketika jatuh, ketika ada masalah, semua keluar. Tetapi kalau kita dekat dengan firman, familiar dengan firman, ketika ada masalah, Tuhanlah gunung batuku. Aku tidak takut sebab Tuhan penolongku. Amin. Ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam kesukaran, oh ini masa yang sulit, orang-orang sukar mendapatkan pekerjaan. Tapi kita yakin karena kita dekat dengan firman, Tuhan gembalaku, Ia akan menyediakan makanan di hadapan para lawanku. Amin. Kita familiar dengan firman, kita terbiasa dengan firman. Dan ini menjadi kekuatan yang menolong kita, yang memotivasi kita untuk apa? Menghadapi tiap-tiap tantangan, menghadapi tiap-tiap masalah, menghadapi tiap-tiap persoalan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengandalkan firman Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Dan saya pikir saya tidak perlu menguraikan terlalu banyak tentang hal itu. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian Ibu Gembala, barangkali juga pernah mendengar cerita daripada Pak Tony dan lain sebagainya, dalam PA, dalam KKA dan lain sebagainya. Barangkali ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan bahwa orang-orang yang percaya pada firman, mereka melihat bagaimana kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau bersatu dengan Kristus, kalau kita mau menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, melekat dengan Kristus, mari kita biasakan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan membiasakan diri hanya dengan telenovela yang ada di televisi. Jangan, ya saya tidak menyalahi kalau ada yang suka nonton drakor ya. Tidak masalah sih sebenarnya, tapi jangan sampai nanti itu yang menjadi lebih banyak muncul. Maaf ada joke ini joke hanya candaan. Satu kali ada orang dibawa dalam mimpinya, dibawa ke singgasana tahta kerajaan surga, lalu diminta untuk menyampaikan apa yang dia ketahui, siapa-siapa orang-orang yang perlu dia layani. Ternyata dia sebutkan semua tokoh-tokoh Korea untuk Tuhan. Padahal tokoh-tokoh Korea itu adalah tokoh fanatisme yang dia kagumi selama ini. Kalau kita familiar dengan firman, maka kita akan melihat, oh ada Engkong Lim, ada Mak Yati, ada Cik Lian dan lain sebagainya yang butuh untuk diteguhkan atau dikuatkan di dalam firman Tuhan. Jadi ketika ada masa kita berjumpa dengan Tuhan, barangkali dalam mimpi kita menyampaikan, Tuhan, Cik Lian saya dengar dia punya kebutuhan, tolong supaya Tuhan ulurkan tangan sehingga dia ada kemenangan. Karena kita familiar dengan firman, amin. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya kita ada di dalam Kristus atau bersatu dengan Kristus? Saya pikir ini hampir sama dengan padanan yang tadi, yaitu mengimani firman. Tetapi saya mau kita melihat pada bagian ini, bahwa ketika kita familiar dengan firman dan menjadikan itu sebagai keyakinan kita, menjadikan itu sebagai cara pandang kita, menjadikan itu sebagai hidup kita, maka sekalipun kita nggak mengerti rencana Tuhan, sekalipun kita nggak paham apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya karena kita tahu Tuhan adalah Bapa kita yang baik, amin. Kita tahu Tuhan adalah Bapa kita yang baik.
Ada lagunya, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, tanpa 1000 kata, namun jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita nggak mengerti memang jalan Tuhan, tapi waktu kita mengimani Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita akan lihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat kita naik dan terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau bersatu dengan Kristus kita harus percaya kepadanya. Tapi saya mau keep saja dengan bagian ini. Kalau kita mau bersatu dengan Kristus, kita harus mau berproses Bapak Ibu. Ini yang kadangkala sering dihindari oleh banyak orang. Katanya proses itu gak enak Pak, proses itu menyakitkan, proses itu kadangkala buat saya itu semacam sesuatu yang saya mungkin gagal nanti kalau diproses. Tapi Bapak Ibu, tahukah kita kalau kita mau menjadi ciptaan baru dan kita mau bersatu dengan Kristus, maka mari izinkan diri kita diproses oleh Tuhan. Mari izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Karena apa? Kalau kita diproses, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau angkat kita, Tuhan mau promosikan kita, Tuhan mau bawa kita naik lebih tinggi lagi, semua orang pasti mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kadangkala orang-orang gak mau mengikuti prosesnya Tuhan, karena proses tadi gak mengenakan. Tapi kalau kita mau menjadi ciptaan baru, di mana kita mau bersatu dengan Kristus, mau tinggal di dalam Kristus, mau ada di dalam Kristus, maka mari kita izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Mari kita izinkan diri kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan berdasarkan firman Tuhan. Tadi malam kami berkunjung kepada salah satu jemaat. Beliau katanya kakinya bengkak memang. Dan saya sampaikan sore pada istri saya bilang nanti malam jam 6 selesai latihan kita pergi kunjungan sekaligus perjamuan kudus. Lalu kita pergi dan beliau ceritakan bagaimana ya semacam ada gangguan lah katanya. Karena beliau bilang kalau beliau bangun jam 1 kayak ada bau-bau Pak. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang nggak suka dengan usaha saya Pak. Tolong didoakan Pak. Kok dulunya hubungan kami baik, tapi nggak tahu mungkin karena dia lihat kami semakin baik keuangannya, semakin baik ekonominya. Mungkin ada orang yang nggak suka, istilahnya dia sirik begitu. Ada yang nggak suka, lalu dia hampir tiap malam katanya kalau bangun jam 1 pagi dia sampaikan ada bau-bau itu. Lalu saya bilang, ya Bapak harus berpikir positif. Ya barangkali kalau itu terjadi, ingatlah kalau pohon semakin tinggi, maka anginnya semakin kencang. Benar ya? Pohon itu kalau semakin tinggi, anginnya semakin kencang berasa. Tapi kalau pohonnya pendek, anginnya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Sama halnya kalau kita sekolah, kita semakin ada di kelas yang tinggi, kelas 1 ke kelas 2, ujiannya beda. Gak sama, gak mungkin dong ujian anak kelas 1 sama dengan ujian anak kelas 2. Itu namanya tadi guru matematika, ada guru matematika, guru fisika, kimia, itu namanya gurunya istilah orang timur pamalas itu. Malas gurunya, karena dia pukul rata dan kasihan anak-anaknya yang gak belajar. Ya, karena soal ujian kelas 2 diujikan untuk anak kelas 1, ya dia bingung, ya 0 putul nilainya. Pasti gak tahu apa-apa. Tapi kalau semakin tinggi kelasnya, pasti semakin sulit ujiannya. Benar apa benar? Benar apa benar? Semakin tinggi kelasnya, semakin sulit ujiannya. Sama kami sampaikan, Bapak, kalau
Bapak sedang diangkat oleh Tuhan atau semakin tinggi prosesnya, barangkali ujiannya juga semakin besar. Tapi ingatlah, Tuhan tidak memberikan sesuatu melebihi kemampuan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu barangkali saya tidak tahu terlalu dalam tentang kita satu persatu. Tapi yang saya tahu kita ada dalam masa yang sama, kesulitan yang sama tentang pandemi. Barangkali Bapak Ibu sedang bergumul dalam pandemi ini. Tapi ingatlah, kalau kita ada pada kelas yang lebih tinggi, maka ujian-ujian kita juga akan semakin tinggi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, amin. Tuhan tidak memberikan sesuatu melebihi kemampuan kita. Itulah sebabnya mari izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Mari izinkan diri kita berproses dalam firman-Nya. Agar apa? Kita bersih sampai pada akhirnya orang-orang bisa melihat, oh benar saya mendapati bahwa dia seorang yang mengasihi Tuhan. Oh benar saya mengetahui bahwa dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Karena apa? Kita melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Proses memang tidak mengenakan, tapi berapa banyak atau betapa banyak atau banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami proses dimuliakan dan dimuliakan oleh Tuhan. Yang gak usah ingat-ingat yang lama, mantan gubernur DKI tahun 2017 masa akhir jabatannya. Tapi akhirnya memang karena satu dan lain hal barangkali, tapi ada istilah-istilah di media, emas tetap emas. Dan kita melihat karena proses-proses itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau tekankan kepada kita bahwa kalau kita mau menunjukkan tentang siapa saya bukan hanya sekedar manas-manasi bangku gereja. Saya tidak hanya sekedar untuk mengisi absen gereja. Saya tidak hanya sekedar menyampaikan pujian, mulut saya cuap-cuap dan lain sebagainya. Tapi saya benar-benar mau menjadi pengikut Kristus sampai orang-orang tahu benar dia adalah seorang anak Tuhan yang setia. Maka mari izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Mari izinkan diri kita berproses di dalam firman. Saya akan tutup dengan bagian ini. Ada seorang yang namanya Sokrates. Ini filsuf terkenal. Ya, dia menyebutkan bahwa gnotis shauton, know thyself. Kenali diri Anda sendiri. Kenali diri Anda sendiri. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa saya adalah pengikut Tuhan, saya sedang berproses menuju kepada jalan-jalannya Tuhan, kita tahu, maka kita nggak akan pernah mau melakukan sesuatu yang akan melukakan hati Tuhan, benar? Maka kita nggak akan pernah mau melakukan sesuatu yang akan mencoreng namanya Tuhan. Pasti kita akan terus, Tuhan, tolong aku, walau aku terbatas, tapi aku mau untuk terus melakukan firman. Tuhan, tolong aku untuk aku terus ada di rel ini agar orang-orang lain boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong aku agar apa? Keluargaku boleh bersama-sama dengan aku masuk dalam barisan orang-orang yang akan memuliakan Tuhan. Karena dia tahu siapa dia. Dia mengenali dirinya. Dia tahu siapa dia. Dia adalah seorang pengikut Tuhan. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita kenal siapa diri kita, maka kita akan terus berjalan di dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Saya akan tutup dengan satu pembacaan terakhir. Saya minta salah seorang boleh membacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 dan 25 tampaknya. Ayat yang terakhir saja. Saya tidak sertakan di slide, tapi saya akan tutup dengan ayat itu saja. Saya minta salah seorang boleh membacakan 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Mari. Siapa yang bersedia? Ya. Siapa yang sudah menemukan? Silakan. Amin. Bapak Ibu, semua yang hidup seperti rumput terbatas ya. Terbatas, saya terbatas, Bapak Ibu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas di antara kita terkecuali firman Tuhan. Dan kalau kita tahu kita terbatas, maka kita tidak akan pernah mengatakan, Tuhan aku bisa menjalani hidupku sendirian.
kita tahu kita terbatas, maka kita akan angkat tangan, Tuhan aku perlu Engkau. Dan Tuhan turun tangan untuk tolong kita, amin. Tuhan dan firman-Nya tidak terbatas. Tuhan dan firman-Nya tidak terbatas. Maka mari izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Mari izinkan diri kita diproses oleh firman-Nya. Ilmu yang ada di sekitar kita, pengetahuan yang ada di sekitar kita itu terbatas, akan lekang oleh waktu. Tapi firman Tuhan tidak akan lekang oleh waktu. Mari izinkan diri kita, izinkan diri saya, izinkan diri Anda, izinkan kita sekalian diproses oleh firman-Nya. Kalau kita diproses oleh firman-Nya, maka enggak perlu lagi kita mengatakan saya pengikut Tuhan. Dengan sendirinya orang mengatakan saya mau ikut kamu karena saya lihat ada Tuhan di dalam kamu, amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya minta para pemusik dan para rekan pemuji, baik itu worship leader dan juga singer datang ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup pulihkan kami. Terima kasih. Kami mau buka hati dan kami mau berserah penuh sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang hidup, yes, yes, mengalir dalam. Dengar pujian umat-Mu Tuhan, mengalir. Yes Lord, we thank you God, we praise you. Mari kita nyanyikan pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Minta untuk Roh Allah memenuhi kita. Yes God, oh Senhor, we praise you Lord. Hati kita, oh Lord, biar kami buka hati, berserah padamu, kami percaya, Kau ambil alih, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya selesai berbagi kebenaran ini, bahwa kalau kita mau menjadi ciptaan baru, maka kita harus tinggalkan yang lama. Tidak ada lagi keegoisan, tidak ada lagi sikap menghakimi, tidak ada lagi ketidakpercayaan di dalam kita. Dan kalau mau menjadi ciptaan baru, maka kita harus ada di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus. Izinkan firman-Nya memproses kita, izinkan diri kita terbiasa dengan firman-Nya. Bila Bapak Ibu saudara-saudari mau membiasakan diri untuk firman Tuhan, mau belajar akan firman Tuhan, mau diproses oleh kebenaran firman Tuhan, mari berdiri bersama dengan kami dan kita nyanyikan pujian ini dari awal sebagai pengakuan kita, agar kiranya Roh Allah yang hidup itu memenuhi kita sehingga kebaharuan terjadi dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengar pujian umat-Mu, kiranya Roh-Mu yang hidup memenuhi kami. Kami berdiri bersama-sama ya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Amin, amin. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Oh Tuhan, penuhi umat-Mu, penuhi. Kami mau berproses di dalam firman-Mu. Kami mau berproses di dalam firman-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu ya Tuhan.
sekali. Uria nama makasih, Igara nama rune kasih, Ikusha, rune nama makasih. Bersamamu ya Tuhan, oh Sena, kami mau buka hati kami ya Tuhan. Tiap-tiap pribadi, biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami, biar kebenaran firman-Mu memproses kami, biar kami dibaharui, kami diubahkan, kami dibaharui dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di Allah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh pada tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah-buah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami makin hari makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Umat percaya mengatakan Amin. kita siapkan persembahan kita saudara. Yang mengambil persembahan boleh. Luar biasa ya khotbah, apalagi ayat terakhir. Waduh luar biasa. Ya, hidup kita itu seperti embun saudara. Hari ini ada, besok ya sudah nggak tahu kemana. Ya tetap setia ya sama Tuhan ya. Karena Amin. kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita, waduh. Ya, ini masih berlari saudara, masih dalam perlombaan iman. Tunggu sampai finish. Amin. Biar tetap setia ya sama Tuhan ya. 10 tahun lagi yang kecil-kecil sudah jadi besar, tetap setia. Luar biasa, Tuhan begitu hebat. Mari saudara, boleh memberikan persembahan, siapkan persembahannya sambil saya ada pengumuman. Ibadah umum raya ditetapkan tetap diadakan offline ya, dan online, ada offline dan online jam 9 pagi. Yang datang offline harus sudah divaksin ya, dalam keadaan sehat. Kalau ada batuk-batuk apa jangan datang saudara ya, kasihan ya.
Terus ya sekolah minggu tetap secara offline jam 8 pagi di YouTube ya. Online jam 8 pagi di YouTube dan online secara Zoom jam 11 untuk teens ya, dengan saya yang mempunyai anak remaja-remaja sekitar kelas SMP 1 sampai SMA kelas 2 ya, 1 atau 2 boleh jam 11 bergabung dengan saya, hubungi saya, nanti saya kirim linknya. Kemudian kaum muda offline setiap minggu jam 1. Kemudian ibadah doa pengerja setiap hari Kamis jam 7 malam by Zoom ya saudara. Terus ibadah kaum wanita, nah setiap Jumat jam 6, ada 2 juga kaum wanita secara offline dan secara online. Online by Zoom, kalau yang nggak bisa hadir, ibu-ibu takut ya, boleh lihat di Zoom-nya, bergabung dalam Zoom. Tapi lebih baik kalau yang punya waktu untuk datang, lebih enak datang ya. Panasnya berasa, ya panasnya berasa. Oke, terus ibadah kaum pria setiap hari Senin sebulan sekali ya, di minggu terakhir by Zoom. Saudara, janji iman bisa disetorkan ke Ibu Nelly atau Ibu Lili boleh, secara rekening boleh, transfer rekening, secara cash juga boleh. Terus kalau yang bagi yang belum ada janji iman tapi tergerak, Tuhan menggerakkan hati saudara untuk memberi Natal, biaya Natal ya, boleh saudara, berikan buat Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Saudara, Tuhan akan ganti luar biasa. Saya udah tes dari kecil saudara, saya tes. Gaji pertama saya ya, buah sulung, itu udah kasih ya saudara. Dan saya bilang, puji Tuhan Gaby anakku, dia juga model seperti itu. Anak-anak remaja, ada beberapa anak remaja model begitu, jangan lupa. Ya, memberi, kita uji, kan Tuhan bilang, ujilah aku. Kalau kau melakukan segala perintah-perintah aku, ujilah aku. Ya, luar biasa. Lalu jemaat pengerja yang belum daftar, yang belum daftar janji iman, tapi ingin memberi janji iman Natal, boleh daftarkan ke Ibu Nelly dan Ibu Lili. Udah kenal Ibu Nelly dan Ibu Lili? Silakan berdiri. Ibu Nelly mungkin dengan Ibu Lili. Nih Ibu Lili ada di sini ya, Ibu Lili ya, wakilnya ya. Haleluya, haleluya. Yesus luar biasa saudara. Mari kita tutup ibadah ini. Kita akan berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus dalam surga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pada hari ini kami sudah memperoleh damai sejahtera, kasih sukacita, berkat yang berlimpah, mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami pada hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri buat kami hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan pulang, dan minggu depan kami akan hadir kembali Tuhan di jam 9 Tuhan. Dan kami akan tetap sehat. Dan kami yakin Kau akan mencukupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan pulang saudara. Oh iya, doa berkat. lupa doa berkat. Mari kita angkat kita. Oma nanti buat doa berkat. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Semua ini diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, melindungi, dan memelihara hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua umat yang percaya katakan. Amin. Selamat pulang Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberkati.